Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua ditakdir baik dan juga diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, sehingga di tengah kondisi yang banyak orang sakit, alhamdulillah Mbak Ane, kita diberi kesehatan sampai saat ini wajib hukumnya untuk kita syukuri dalam kehidupan ini. Sholawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di RRI Program 4 Surabaya dalam program Cahaya Pagi. Hari ini kita semua diingatkan oleh peristiwa besar, peristiwa yang bersejarah tentunya, yaitu 94 tahun yang lalu, Mbak ya, bukan 93 ya. 94 tahun yang lalu ada peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi kita, tepatnya pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928, diawali dari putusan rapat para pemuda dan pemudi, atau lebih kita kenal dengan Kongres Pemuda. Saat itu para pemuda dan pemudi berikrar bersama untuk Indonesia yang satu. Nah ini, mereka bersatu bukan karena kesamaan, tapi mereka bersatu justru karena keberagaman. Mereka bersatu bukan karena kesamaan tradisi dan budaya, tetapi mereka bersatu karena kesamaan tekad. Sehingga perbedaan apapun, perbedaan suku, bahasa, perbedaan warna kulit, bahkan perbedaan agama sekalipun, tidak menjadi penghalang untuk membangun Indonesia yang satu. Maka dari itu, dengan semangat persatuan itu mereka berikrar bersama-sama. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan tiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah kurang lebih ikrar yang sama-sama mereka ucapkan. Sehingga dari situ, kemudian di setiap tanggal 28 Oktober setiap tahunnya, diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, yang sampai saat ini sudah berumur 94 tahun. Ya, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan dengan semangat Sumpah Pemuda
dan juga peran para pemuda dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, sentosa, dan tentunya menjadi bangsa yang bermartabat. Sahabat budaya, Indonesia bisa bangkit kembali akibat pandemi yang berkepanjangan ini. Kemudian perekonomian juga bisa semakin maju, masyarakat semakin sejahtera. Semua ini akan bisa terwujud tentunya harus melalui proses dan tahapan-tahapan. Nah, proses itu yang pertama adalah kita harus menjaga semangat persatuan, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi kita saat itu. Jadi Indonesia ini harus menjadi negara yang kuat dalam persatuan untuk menghadapi dunia yang semakin maju dan berkembang ini. Bahkan dunia yang semakin lama semakin berubah. Zaman sekarang ini telah berganti ya, dari zaman analog menjadi zaman yang serba digital. Nah, ini tantangan. Oleh karenanya perubahan zaman ini harus kita hadapi bersama-sama. Dan faktor penting untuk menghadapi kemajuan zaman ini diantaranya adalah persatuan. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, persatuan dan kesatuan itu juga merupakan suatu ajaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, menjaga persatuan itu adalah salah satu perintah Allah. Sehingga menjaga persatuan itu adalah ajaran agama yang harus kita sebarluaskan di seluruh pelosok tanah air agar bangsa ini tetap utuh. Sekali lagi, di sini peran pemuda sangat diperlukan sebagai salah satu pilar pemersatu bangsa. Pemuda yang berhasil menjaga keutuhan negara kita, NKRI ini, adalah pemuda yang dalam hati dan perilakunya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Bukan pemuda yang menjadi provokasi. Tapi kita sebagai pemuda harus bisa merajut potensi perpecahan bangsa. Jadi sewaktu-waktu ada perongrong Pancasila, ada yang akan memecah belah persatuan, mengacau NKRI, dan bahkan ingin menghancurkan agama, maka pemuda harus tampil di garda paling depan untuk menyelamatkan semua itu. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, sekali lagi, persatuan harus selalu kita jaga untuk meningkatkan citra bangsa kita di mata dunia, serta sebagai modal untuk menyelesaikan problematika yang sekarang sedang kita hadapi. Seperti misalnya, nuansa perbedaan-perbedaan yang sering muncul, tidak mustahil ini akan bisa memicu lahirnya fanatisme buta. Akan muncul persaingan yang tidak sehat, bahkan perselisihan, perpecahan, dan lain sebagainya. Semua akan bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ibarat lidi,
Kalau sudah keluar dari ikatannya, maka akan hilang kekuatan itu. Ada salah satu ungkapan yang kita tidak asing sering mendengar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bercerai kita kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman itu juga pernah mengatakan, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Jadi ungkapan-ungkapan itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, An Abi Musa Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Abi Musa, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sebagian mukmin kepada sebagian mukmin lainnya itu seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain, dan beliau menghilangkan jari-jari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah. Bahkan di dalam sejarah kalau kita melihat, Rasulullah sendiri itu sering mempersatukan kelompok-kelompok yang sering bertikai. Misalnya dulu ada kaum Aus dan kaum Khazraj yang sering bertikai, kemudian dipersatukan oleh Rasulullah. Kita juga tahu kaum Muhajirin, kaum Ansor itu juga disatukan oleh Nabi. Bahkan saking bersatunya, itu ada yang punya rumah itu dibagi menjadi dua. Yang punya pekerjaan juga itu dibagi dua, makan dibagi dua. Kalau istri enggak dibagi dua, enggak. Oleh karena itu, sahabat budaya, persatuan sekali lagi tidak boleh diusir oleh siapapun dan dengan cara apapun. Kita semua tahu bahwa para pendiri bangsa ini, para pejuang kemerdekaan, membangun negeri ini di atas dasar persatuan dan kesatuan. Karena mereka itu paham bahwa masyarakat kita itu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga sampai dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sahabat budaya, coba kita bayangkan, menurut beberapa sumber, negara kita Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 3.487 pulau. Ini pulau besar dan pulau kecil. Bahkan sekitar 6.000 diantaranya itu tidak berpenghuni. Jumlah penduduk kita itu sekarang ini sekitar 250-an juta. Terdiri dari 1.300 suku. Bahasanya itu ada 740. Kemudian agamanya ada 6. Dan alirannya itu ada 200 lebih. Sampai Kemenak ini bingung. Dan anehnya, di Indonesia ini, meskipun sudah tahu ya, kalau Nabi yang terakhir itu hanyalah Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi ketika ada Nabi baru, itu ternyata banyak juga yang ikut. Ada aliran baru
banyak yang ikut. Bahkan dulu pernah saya mendengar ada di sekitar perbatasan Jawa Sunda itu ada seorang yang mengaku nabi, itu namanya Tugimin. Tugimin. Ya kalau nabinya namanya Tugimin, itu kan gimana? Ya bukan kok saya menjelekkan sebuah nama, tapi kalau kita Nabi kita Muhammad ini tidak ada masalah. Itu nanti yang bingung kan sholawatnya. Kalau kita ini kan tetap Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah yang itu nabinya tuh gini, Sallallahu ala Tugimin. Jadi sangat janggal sekali. Tapi yang kayak gitu itu laku di Indonesia, Masya Allah. Jadi sekali lagi kita itu ribuan pulau, tapi terbingkai rukun dalam satu negara. Kalau kita melihat di Eropa saja, itu satu pulau menjadi puluhan negara. Di Timur Tengah juga seperti itu, satu pulau banyak negara. Kita ribuan pulau dalam satu negara. Ini yang harus kita pertahankan. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, setelah kita menjaga persatuan dan kesatuan, yang kedua, kalau kita masyarakat itu sudah rukun, sudah bersatu, maka negara ini akan mudah bangkit dan berkembang. Yang penting semua elemen bangsa itu bersatu. Seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu, tidak terkecuali para pemuda. Pemuda harus bangkit untuk masa depan. Karena sering kita mendengar pepatah, pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Subhanul yaum rijalul ghadin. Pemuda adalah pemimpin perubahan. Pemuda adalah kekuatan besar. Pemuda adalah para pemberani untuk mengambil risiko dalam merebut peluang, menjadi terdepan dalam menemukan cara-cara yang baru dan inovatif. Dan sebenarnya pemuda itu seharusnya tidak dibatasi oleh usia. Jadi usia boleh tua, tapi semangat tetap muda. Jadi usia itu bukan batasan. Dan usia itu bukan jaminan. Maka kita harus tetap muda dalam berkarya untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mampu mengadopsi cara-cara baru dalam berpikir dan bekerja. Dengan modal itu, insya Allah Indonesia akan mudah dan cepat bangkit serta maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.